Oh, assalamualaikum. Hai. Muka bandel banget. Hari ini aku sama teman-teman aku rencananya mau main salah satu tempat wisata yang Cianjur. Aku mau sholat subuh dulu. Setelah itu siap-siap. Jangan lupa ikuti kegiatan aku terus ya. Dadah. Halo, baik guys. Aku udah siap mau berangkat sekarang. Jangan lupa ikutin terus kegiatan aku dan teman-teman aku hari ini. Insya Allah nanti aku akan terus berikan informasi di setiap perjalanan kita. Oh iya, sebelum berangkat jangan lupa tetap ikuti protokol pemerintah. Pakai masker. Dan jangan lupa cuci tangan. Aku udah cuci tangan. Baik. Aku berangkat. Dadah. Sampai bertemu di perjalanan. Sebelum berangkat, semoga kita selamat sampai tujuan. Baca doa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siwa official. Oh iya, aku punya video kan. Halo guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang aku udah berkumpul sama teman-teman aku, ya gak? Iya, kita lagi mau jalan. Kita lagi mau mulai perjalanan kita ke wisata Gunung Padang. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Niatnya ke Gunung Padang, semoga sampai dengan tujuan. Amin. Itu Apa kita jalan sama kru walaupun gak semuanya. Cekidot. Kita mau jajan dulu ya. Ini ada tukang bakso yang legend banget. Udah lama ya Bang. Kamu dapat apa, Man? Kamu dapat apa, Man? Oh, dapat apa? Kamu sakit namanya? Aduh, guys, enak banget. Ini banget, guys. Pertanyaan ya. Lewat. Wajib banget cobain guys. Apa namanya? Rasanya. Hai guys, kita udah sampai di lokasi, tapi kita mau sholat zuhur dulu karena ini udah waktunya juga, malah udah lewat. Dan kita ketemu sama teman-teman juga, alhamdulillah, walaupun gak semua. Mau nggak? Nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, dah. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kita udah sampai. Akhirnya kita sampai di Gunung Jangan Padang. lupa taati protokol kesehatan. Tetap pakai masker dan cuci tangan. Kita udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer. Jangan lupa. Ayo ikutin kita. Kita yang lari, Nah, kita tim lari. Bajunya. temanya hitam. Guys. Ternyata video. Udah pakai kiraan. Oke guys, sekarang kita udah sampai di tempat wisata dan di sini kita udah ada narasumbernya juga. Sebenarnya sejarahnya itu ya gimana sih Pak?
Kalau sejarahnya sebenarnya kalau di telaah atau dijelaskan secara rinci cukup sampai menit cukup panjang sekali. Mungkin secara garis besarnya aja. Jadi situs Gunung Padang ini kalau merujuk pada cerita folklore atau cerita masyarakat sekitar, bahwa sebenarnya situs Gunung Padang ini bukan sekedar tempat rekreasi biasa atau foto atau selfie, tapi tempat ini sebagai tempat keramat atau tempat suci atau tempat sakral. Bahkan secara kegiatan perilaku, etika tata keramanya di bawah sebelum naik itu ada yang dinamakan sumur Cikahuripan. Nah, sumur Cikahuripan tersebut dulu katanya difungsikan sebagai tempat bersucinya sebelum memasuki ke area ini. Jadi dulu mah katanya orang-orang yang semacam tua atau semacam mau berdoa atau jarak gitu. Jadi pertama bersuci dulu di sana, dulu di sana baru naik. Nah, sudah naik, jadi sumur Cikahuripan itu dulu sebagai tempat bersucinya untuk semacam tirakat di sini. Lalu ada yang namanya Pemuka Lawang, ada yang namanya Kipas Sigit, ada nama ruangan aula, ada tempat batunya, ada batu kursi, ada batu goresan kujang, ada jejak maung, ada batu pengujian dan batu singgasana raja dan batu pandari. Jadi intinya bahwa situs Gunung Padang ini kalau menurut secara cerita masyarakat adalah sebagai tempat keramat atau tempat sakral. Nah, situs ini pertama tercatat di sejarah itu pada tahun 1891 oleh Verbeek orang Belanda. Lalu dilanjutkan Enjekrum pada tahun 1914 dulu dalam keadaan tertutup oleh sebuah belukar. Nah, pada waktu itu belum diteliti secara intensif oleh Verbeek dan Enjekrum, hanya baru diperkirakan ini makam atau kuburan menurut pendapat beliau. Akhirnya sampai dibiarkan dan ditinggalkan. Nah, tetapi sebenarnya tempat ini jauh sebelum Verbeek dan Enjekrum mencatat atau menemukan tempat ini, masyarakat sekitar ini tempat ini mereka udah tahu, udah ada, bahkan udah digunakan karena tadi secara cerita turun-temurun bahwa ini sebagai tempat keramat atau tempat sakral. Jadi dulu udah banyak orang yang datang ke sini, tapi bukan yang untuk macam foto atau selfie, tapi bukan wisata biasa maksudnya. Tapi mereka yang melakukan semacam tirakat, tapa, berdoa atau semedi atau jarak. Cuman mungkin hanya penduduk sekitar. Enggak, bukan hanya sekitar, bahkan dari luar pun. Jadi Kalau yang udah tahu pasti yang kesini itu semacam mau tirakat. Nah, tetapi jadi udah tahu masyarakat sekitar ini ya. Nah, tetapi baru dilaporkannya itu baru tahun 1979 oleh 3 masyarakat sekitar Bahmi, Basua, Pak Jenang. Jadi dulu itu tempat ini belum dikatakan ini sebagai situs atau ini cagar budaya atau namanya tempat yang bersejarah. Tadi hanya secara cerita masyarakat saja bahwa ini sebagai tempat keramat atau tempat sakral. Akhirnya dilaporkan pada tahun 1979 oleh 3 masyarakat tadi. Akhirnya tahun 1981 barulah berdatangan berbagai penelitian dari Arkenas, Arkeologi Nasional dan Puspan, Pusat Penelitian Nasional Pusat Jakarta. Nah, dulu mereka melakukan semacam riset atau penelitian. Dulu yang diperkirakan makam, karena di teras 3 ini ada berbentuk seperti itu, lalu ada batu nisannya. Dulu yang diperkirakan itu makam pernah diadakan penggalian. Ternyata sudah digali, ternyata di dalam tersebut tidak diketemukan adanya tulang-tulang atau kerangka bekas orang meninggal dikubur, tapi masih batuan-batuan. Makanya pada waktu itu dapat hasilnya bahwa tempat ini bukan tempat penguburan atau pemakaman. Nah, selesai itu diteliti lagi bahwa struktur ini bukan bangunan yang ke atas, jadi tidak ada tiang-tiangnya, tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya. Begini aja terbukanya tuh sama alam. Nah, dapat juga hasilnya bahwa tempat ini bukan tempat hunian, tempat menetap atau tempat tinggal, karena sudah dikaji tidak ada atap, tidak ada dinding, tidak ada pintu-pintunya. Akhirnya tahun 1985 berbagai disiplin ilmu dan cerita masyarakat diketemukanlah fungsinya ini. Jadi fungsinya ini pada waktu zaman dulu digunakan oleh nenek moyang atau leluhur, yaitu sebagai tempat peribadatan atau tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang. Nah, adanya kalau menurut berbagai penelitian bahwa terbentuknya ini dulu di zaman prasejarah, yaitu zaman tradisi kebudayaan megalitikum, yaitu zaman batu besar. Makanya dari zaman megalitikum ada namanya menhir, ada dolmen, ada dakon, ada sarkofagus itu. Nah, di sini tuh yaitu zaman prasejarah, zaman tradisi kebudayaan megalitikum, zaman batu. Di zaman sebelum candi dan piramid. Jadi kalau candi kan udah mengenal sejarah, ini mah lebih jauh sebelum candi dan piramid. Nah, tetapi kalau di cerita masyarakatnya
tempat ini pernah digunakan atau dipakai pada masa era kerajaan Pajajaran atau kerajaan Prabu Siliwangi, yang artinya bahwa tempat ini jauh sebelumnya sudah ada, cuman pada masa kerajaan pernah digunakan atau dipakai, yang artinya tempat ini jauh sebelumnya sudah ada. Jadi intinya bahwa tempat ini sebagai tempat peribadatan leluhur mereka. Nah bentuknya itu kan dulu itu ada namanya candi, ada piramid, ada keraton, ada punden rundak. Nah di sini mah bentuknya punden rundak, itu definisinya tempat yang bertahap-tahap. Mereka melakukan suatu peribadatan ataupun pemujaan itu dilaksanakan secara bertahap. Mereka pertama dari bawah, terus kedua, tiga, keempat, sampai peribadatan yang sangat sakranya mereka diakhiri di teras kelima ini. Makanya teras kelima ini ada yang dinamakan dengan singgasana. Jadi dulu katanya sebagai tempat semedinya yang Prabu. Oke, sekarang kita bersama narasumber kita. Pak Ustadz Dengan Bapak Rustadi. sebagai juga Jadi Bapak Rustadi ini adalah jurubicara di situs ini. situs Megalithicum Padang. Ya, Gunung Padang di sini bukan berarti yang membangunnya orang Padang atau batuan-batuan yang dari Padang. Gunung Padang gunung kalau mau bahasa artinya bukit yang besar atau tempat yang tinggi. Padang itu diambil dari bahasa Sunda atau Jawa yang artinya caang, terang atau cahaya. Jadi Gunung Padang itu bukit cahaya. Kalau di Mekah ada yang disebut dengan Jabal Nur. Iya. Jabal itu kan gunung, bukit cahaya. Nah di sini Padang. Karena emang terbuka. Iya gitu. Ada juga Padang itu tiga kata, Padang yang itu tempat, nah itu besar atau agung, yang itu identik dengan moyang atau leluhur. Jadi kalau disebutkan Gunung Padang itu tempat leluhur. Tapi Pak, saya pernah mendengar berita ya, bukan terlalu luas. Katanya apa sih di Gunung Padang ini mau ditelusuri atau gimana? Katanya ada bukit piramid atau apa, cuman belum ditemukan atau belum diteliti secara itu benar atau? Jadi bangunan-bangunan di zaman dulu tadi ada sudah jelaskan, ada yang nama candi, ada piramid, ada keraton, ada punden rundak. Kemarin sudah kajian 2012 sampai 2014 berbagai disiplin ilmu itu melakukan riset di sini arkeologi biologis. Jadi sudah diteliti bahwa itu masih batuan-batuan gitu. Tetapi sebagian pendapat ada yang menganggap ini piramid. Jadi oleh sebagian pihak lagi pernah dibantah dulu yang diperkirakan ini piramid ternyata bukan piramid karena beda zaman atau beda peradaban. Nah jadi kalau di Indonesia di Jawa Barat mustahil ada piramid karena alasannya di Indonesia di Jawa Barat itu banyak gunung-gunung, jadi mustahil ada piramid. Tapi ini bukan piramid tetapi punden rundak. Ya, jadi Karena beda pendapat gitu. Jadi mustahil ada piramid kalau di Indonesia Jawa Barat. Itu bangunan ini punden rundak, tempat yang bertahap. Kalau batu itu Pak, Itu namanya batu pengujian atau batu kanuragan. Itu sebagai mana filosofi gambaran. Jadi dulu sebagai batu yang sangat sakralnya di akhir teras kelima. Jadi dulu hanya orang-orang tertentu saja yang memasuki ke sana itu hanya lolos ujian misalnya batu itu atau cuma diangkat. Kalau sudah Jadi dari tahap pertama, nah, tahap kedua, ya, ketiga, sampai tempat ini sebelum kelima itu ada ujian. secara garis besar kita sudah mengetahui sejarah atau prasejarahnya Gunung Padang itu seperti apa yang sudah diceritakan sama Bapak
Rustandi. Ya mungkin cukup segitu wawancara kita hari ini. Buat teman-teman yang nanti nonton, Buat teman-teman yang dari ya Kabupaten Cianjur ataupun dari luar kota, ya yang penasaran atau pengen tahu Gunung Padang itu seperti apa, boleh datang ke sini langsung. Dan bila masih banyak pertanyaan atau masih penasaran, boleh temuin Langsung. Bapak Rustandi. Rustandi. Dan untuk Bapak Rustandi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin nanti kita bertemu lagi. Oke, jangan lupa guys, like, comment, share, and subscribe. Sima Official penuh cinta. Jangan lupa subscribe. Udah emang kayak gitu. Pulang dong, dadah. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa kesini lagi. Dadah dong. Biarkanlah dunia milik mereka berdua.